Bang Romo. Apakah suara saya bisa didengar? Kedengaran, Romo? Oke. Mungkin hostnya bisa langsung memberikan slide yang kedua ya. PowerPoint yang kedua, silakan dimunculkan. Yang kedua, langsung yang kedua saja. Ya. Terima kasih. Teks yang dipakai pada hari ini adalah dari bacaan pertama, tulisan dari Nabi Yesaya. Jangan lupa, Nabi Yesaya itu hidup 800 tahun sebelum Yesus. Jadi kurun waktunya sangat panjang. Mengapa kok sering dikutip di dalam Perjanjian Baru oleh para penginjil, khususnya dalam kemunculan Yohanes Pembaptis berhubungan dengan pertobatan? Karena situasi yang dihadapi Yesaya mirip-mirip apa yang dihadapi oleh zaman Yesus, yaitu bangsa Israel berada dalam masa penjajahan. Hanya di dalam Yesaya, ini mereka dalam penjajahan yang sengsara, karena mereka itu dibuang di Babilonia pada tahun 686 sebelum Masehi. Nah, bangsa Israel ketika mengalami pembuangan itu, merasa bahwa itu sungguh-sungguh hukuman Tuhan. Karena apa? Karena sebelum dibuang, berkali-kali para nabi sudah mengingatkan kepada mereka. Pada waktu itu, sebelum pembuangan, bangsa Israel memang hidup dalam dua kerajaan yang berbeda. Jadi kerajaan utara itu Samaria, kemudian kerajaan selatan adalah Yerusalem dengan ibu kota Yerusalem. Dan ibu kota bagi Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Yang itu yang ada di bagian selatan. Nah, mereka berkali-kali itu selalu hidup dalam situasi yang sudah berkali-kali diingatkan supaya mereka mempunyai keadilan sosial, supaya mereka ini hidup dekat dengan Tuhan, dan supaya mereka itu mengikuti patuh kepada Tuhan. Tapi berkali-kali mereka tidak mendengarkan. Dan sampai ada satu nabi itu menggambarkan bahwa kalau kamu tidak mendengarkan, kamu akan mengalami ditindas. Dan nabi itu kemudian membawa kuk. Kuk itu adalah kayu yang dipakai oleh lembu untuk membajak yang ditaruh di lehernya itu. Nah, nabi itu sudah pakai itu dan dia berjalan ke seluruh Yerusalem mengatakan, sebentar lagi kamu akan seperti ini sebentar lagi. Tapi mereka tidak mendengarkan. Dan akhirnya memang pada tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia, Raja Nebukadnezar, mengkooptasi mereka diambil dari Yerusalem dan dibuang ke Babilonia, yang sekarang adalah Irak. Dan Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, pada waktu itulah kemudian mereka merasakan selama 70 tahun kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang sengsara. Tapi mereka tidak bisa kemudian protes kepada Tuhan atau apa, karena mereka sudah merasa bersalah. Tuhan sudah mengingatkan. Dan kalau mereka mengalami itu, ya sudah mereka terima saja. Sehingga mereka sudah yang dinamakan itu situasi putus asa. Pasti sudah tidak ada harapan lagi lah. Kita akan mengalami sebagai bangsa yang dijajah, sebagai bangsa yang ditindas oleh bangsa yang lain. Tapi kemudian Yesaya, kita tahu bahwa semua nabi itu adalah orang yang dekat dengan Yahweh. Jadi dia dengan Yahweh itu seperti sepasang suami istri. Kalau bangsa Israel menjalankan ini, maka pasti Yahweh akan marah. Karena itu sudah dirasakan oleh para nabi. Maka kalau kemudian Yahweh akan membuat sesuatu pembebasan, pasti juga nabi tahu. Gitu. Jadi dalam permenungan yang mendalam dan relasi yang sangat erat dengan Yahweh, maka Yesaya kemudian memberikan suatu harapan. Artinya ada akan masanya di mana mereka akan dikembalikan dari pembuangan ke tempat mereka semula, yaitu Yerusalem. Maka dia mengatakan, jangan terlalu pesimis. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak akan membiarkan umatnya terus sengsara. Maka dia kemudian menulis, lihat,
itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi jerih payahnya ada bersama-sama, dan mereka yang diperoleh berjalan di hadapannya. Dan kalau kita melihat, membaca seluruh teks pada hari ini, maka di situ juga digambarkan Tuhan sebagai gembala yang merawat domba-dombanya. Dan itu kemudian nanti akan dikutip di dalam perjanjian baru oleh para penginjil. Maka teks ini sungguh-sungguh suatu teks yang cocok untuk masa Advent, bukan karena kita dibuang, kita ya dalam situasi yang biasa-biasa saja, tapi untuk menanamkan kepada kita bahwa selalu ada harapan, selalu ada optimisme, karena Tuhan tidak akan membiarkan. Itu sudah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babilonia, dan memang 70 tahun kemudian bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem karena ada seorang raja, Darius, raja Persia, yang kemudian mengalahkan Nebukadnezar. Kemudian dia mengembalikan bangsa Israel ke tempat asalnya lagi, yaitu Yerusalem, sehingga Darius atau Kores itu dianggap sebagai Mesias di dalam, padahal itu dia tidak mengenal Tuhan, dia raja biasa saja, tetapi dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Dan dengan begitu kita melihat sebetulnya bahwa di dalam perjanjian lama, Tuhan itu Tuhan yang selalu berusaha supaya manusia atau umat Israel diselamatkan. Bahwa dia membiarkan hukuman, ya memang bangsa Israel bersalah. Dan ketika mereka dihukum, mereka tidak protes. Mengapa kok Tuhan? Enggak, ya sudah, memang salah mereka karena mereka berkali-kali diingatkan tidak mau ikut, ya sudah. Makanya mereka diam saja. Nah, ketika Yesaya kemudian mewartakan mengenai zaman mesianis, akan ada harapan, ya mereka merasa ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka dalam situasi yang sengsara. Tuhan akan membuat mereka kembali. Oleh karena itu, kalau kita melihat penampakan, kita ke slide yang ketiga. Ya, silakan slide yang ketiga. Oleh karena itu, kalau kita melihat Faustina, dan sebetulnya sebelumnya kalau kita mau pernah membaca mengenai sejarah dari Jumat pertama, kita akan menemukan seorang santa namanya Margaret Mary Alacoque yang hidup pada tahun 1673 sampai 1675. Dia mendapatkan penampakan, tetapi lebih penampakan bukan kerahiman ilahi, tapi penampakan mengenai hati kudus Yesus. Dia berasal dari Paramonial, itu salah satu daerah di Prancis. Kalau orang ke Toulouse, itu pabriknya Boeing, itu nanti akan sampai di sana. Nah, seperti halnya juga Faustina, Marie Margaret Alacoque ini juga mendapatkan penampakan Yesus, hati kudus Yesus itu dalam sakramen Maha Kudus. Ketika dia sedang prostatio, dia sedang berlutut dengan sedikit tertidur, menelungkupkan badannya. Dan pada waktu itulah kemudian dia mendapatkan penampakan Yesus membuka hatinya dan hati yang kudus. Artinya Yesus mau menunjukkan bahwa kekudusan saya ini itu sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat pada waktu itu yang mengakui Yesus adalah kudus. Dan pada waktu itu kemudian Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena bahwa supaya umat menghormati sakramen Maha Kudus itu pada setiap hari Jumat. Bahkan kemudian dia mengatakan kalau dalam setiap hari Jumat 9 kali kita mengikuti misa, menghormati sakramen dan menerima komuni, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu alasan mengapa kemudian gereja setiap Jumat pertama itu kemudian memberkati dengan sakramen Maha Kudus. Dan sekarang muncul adorasi abadi yang sudah kita tahu semua, dan untuk menunjukkan bahwa memang dunia bisa bergolak dengan segala, tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Nah, kemaharamihan Tuhan dan belas kasihan Tuhan itu memang menjadi begitu nyata ketika kita bertemu dengan Faustina, yang di dalam tulisan-tulisannya itu selalu menggambarkan dalam penampakannya bagaimana kerahiman Tuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Maka
dalam penampakan-penampakan itu selalu Kristus meyakinkan kepada Faustina bahwa memang kita berdosa, kita manusia yang selalu tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi seperti halnya kalau kita melihat seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, Yahweh yang selalu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dalam perjanjian baru kita melihat Yesus yang begitu proaktif untuk menyelamatkan kita, mencari orang yang berdosa, maka gaya pemikirannya juga muncul di dalam penampakan kepada Faustina. Artinya kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Dia cinta mati pada manusia. Meskipun di dalam perjanjian lama bangsa Israel berkali-kali berkhianat, Tuhan tidak pernah membatalkan cintanya. Karena cinta Tuhan memang lebih kuat daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau di dalam penampakan itu dia mengatakan, Tuhan kita menyatakan dengan sangat jelas kepada Santo Faustina betapa penting serta mendesak untuk mewartakan pesan kepada seluruh dunia yang membutuhkan persiapan menjelang kedatangannya kembali, berbicara kepada dunia mengenai kerahiman. Itulah tanda akhir zaman. Sesudahnya akan datang hari pengadilan. Aku akan mempersiapkan dunia bagi kedatanganku yang terakhir. Katakanlah kepada jiwa-jiwa mengenai belas kasihku yang luar biasa ini, karena hari yang mengerikan, hari pengadilanku sudah dekat. Untuk mengatakan bahwa memang kita tidak pernah tahu pengadilan itu terjadi kapan. Hari kematian kita akan terjadi kapan, tidak pernah tahu kita. Tetapi jangan kemudian pesimis, karena belas kasihan Tuhan itu pada saat terakhir pun kita mengaku dosa, Dia akan tetap mengampuni. Oleh karena itu, marilah kita berbangga dengan Tuhan kita yang proaktif dan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu dengan kerahiman ilahi yang ditunjukkan oleh Faustina, sebetulnya kita tidak usah khawatir dengan atau mengingkari atau ragu-ragu dengan kemahakuasaan Tuhan dan pengadilan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam api penyucian, ketika Faustina itu kemudian dibawa oleh Tuhan ke tempat api penyucian, Yesus mengatakan apa? Kesengsara yang dialami oleh mereka ini tidak sesuai dengan tempat api penyucian. Faustina ditunjukkan bagaimana jiwa-jiwa di api penyucian itu mengalami api. Dan Kristus mengatakan belas kasihku tidak bisa tega melihat situasi ini. Tetapi keadilanku itu tetap menghendaki adanya keadilan bagi jiwa-jiwa yang hidup baik dan tidak baik. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa cinta kasih saya itu tidak terbatas, tetapi keadilan saya juga harus dijalankan. Maksudnya apa? Ya memang ada orang yang hidup dengan baik dan tidak baik. Masa semua disamakan? Ya pasti ada bedanya lah. Tetapi belas kasihan Tuhan tetap berlaku bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh bertobat. Dan itu sekarang kita lihat di dalam tulisan yang ditulis oleh Faustina, katakanlah kepada jiwa-jiwa mengenai belas kasihku yang luar biasa ini, karena hari yang mengerikan, hari pengadilan itu sudah dekat. Bukannya dia mau mengancam, tapi dia mau mengatakan bahwa apapun hari pengadilan itu kita dekat, kalau kita mau menerima belas kasihan Tuhan, maka sebetulnya apakah hari dekat itu sekarang atau besok atau lusa, tidak ada masalah bagi kita, karena kita siap. Tuh. Kita lihat ke slide berikutnya, slide yang keempat. Silakan. Berulang kali Tuhan kita mengatakan kepada Faustina bahwa menawarkan kepada para pendosa pengharapan terakhir bagi keselamatan. Tidak peduli betapa berat dosa-dosa kita, ia menghendaki kita datang kembali kepadanya, tetapi kita harus menanggapi panggilannya sekarang, sementara masih ada waktu belas kasih. Jadi kita lihat bahwa belas kasihan Tuhan itu tetap berjalan, kapanpun. Maka, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berpikir secara matematis, ketika Adam dan Hawa berdosa, dalam situasi di mana dia dipenuhi segalanya dengan taman Firdaus, dan dia berdosa, mestinya Tuhan mengatakan, sudah, salahmu sendiri kamu berdosa. Kamu sudah saya beri otoritas untuk mengambil keputusan sendiri, kamu mengambil keputusan sendiri salah-salah, ya sudah tanggungan. Gitu. Mestinya begitu. Tapi ternyata kan Yahweh tidak. Ini adalah
makhluk ciptaanku. Maka dia kemudian berinisiatif untuk menyelamatkan, mulai dengan programnya Abraham, Nuh, Musa, dan sampainya akhirnya dia sendiri datang sebagai Yesus ke dunia. Oleh karena itu, mengapa kita selalu mengatakan Tuhan itu baik? Ya karena itu, mestinya kita ini semua masuk neraka. Tapi karena Tuhan tidak tega, dia datang, dia mengingatkan, jangan kamu masuk neraka. Belas kasihanku lebih kuat daripada dosamu. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka memperoleh pertolongan dari sumber kerahimanku. Ia yang menolak untuk masuk lewat pintu belas kasihan harus masuk lewat pintu keadilanku. Jadi dia mengatakan bahwa belas kasihan itu selalu ada, tapi keadilan juga harus dijalankan. Karena ada manusia yang memang kalau semua kemudian disamakan, ya apa artinya orang yang sudah hidup dengan berusaha hidup dengan lebih baik lalu sama dengan orang yang hidup semau-maunya? Ya pasti tidak mungkin. Maka keadilan tetap harus dijalankan. Oleh karena itu, kesimpulan kita dari penampakan Tuhan kepada Santa Faustina di satu kapel kecil, mungkin ada yang pernah ke sana ya. Kapel itu ada di kota Vilnius, sebetulnya kota yang belum sampai ke Krakow, Polandia ya. Jadi kota yang kecil, kapelnya itu udah begitu besar, di mana di kapel itulah Santa Faustina mendapatkan penampakan mengenai kerahiman ilahi, dan itu kemudian yang membuat dia menjadi santa, dan sebetulnya dia lebih mengukuhkan apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama Baru, dan semua peristiwa-peristiwa lebih mengukuhkan dengan kerahiman ini. Berarti apa? Allah kita konsisten. Ya, kamu berdosa, tapi saya akan menyelamatkan kamu. Dan itu menjadi lebih diteguhkan lagi dengan penampakannya kepada Santa Faustina. Yang terakhir, slide yang nomor 5. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa marilah kita jangan ragu-ragu dengan belas kasihan Tuhan. Kerahiman Tuhan tidak pernah akan surut. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk selalu berorientasi kepada Tuhan, dan kapanpun pengampunan itu selalu terbuka. Maka janganlah kita menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan, dan jangan lupa bahwa kerahiman Tuhan itu lebih kuat daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka semoga dengan penampakan Tuhan kepada Santa Faustina dengan kerahiman ilahi ini, kita semakin yakin bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh gembala yang baik. Dia seperti di dalam bacaan Injil itu, ada satu pun yang hilang. Mestinya satu itu apa artinya sih? Oh, dia masih punya 99 kok. Apalagi yang satu itu kan hilang-hilang sendiri, maunya sendiri. Kalau dia mau bisa mengatakan begitu, ya sudah, aku ngopeni yang 99. Biar dia cari peruntungannya sendiri seperti Adam dan Hawa. Tapi kan tidak. Dia cari sampai ketemu, dia bawa. Kalau pernah saya berceritakan mengapa kok perumpamaan mengenai gembala dan domba itu menjadi sesuatu yang sangat mengesankan bagi orang Yahudi. Kalau kita tahu bagaimana sistem pengembalaan di Israel, jadi di Israel itu kandang domba itu pintunya hanya satu. Jadi keluar masuk ya pintu itu, dan itu tempatnya di bawah bunker. Jadi ketika domba-domba itu digembalakan, kemudian makan rumput, maka pada sore hari mereka kembali ke kandang itu hanya lewat pintu itu. Nah, pada waktu domba itu melewati pintu itu, gembalanya ada di situ. Maka kalau Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, gembalaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Yang bagaimana tidak kenal satu masuk dia tungguin di situ. Lalu semalaman dia tunggu di pintu itu. Kalau ada serigala atau binatang buas yang mau merampas dombanya, dia berhadapan dengan gembalanya dulu. Jadi kita melihat betapa Tuhan kita ini Tuhan yang sungguh-sungguh menjaga. Besok pagi ketika keluar dari, ya pintunya ya hanya itu. Maka dia mengenal sekali domba-dombanya. Untuk menunjukkan bahwa dengan mengenal itu, mengapa dia mau mengenal? Ya karena dia mencintai. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita pada kesempatan di mana kita berdoa Koronka ini, kita semakin diyakinkan bahwa
kita mempunyai seorang Tuhan yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita satu persatu. Amin.